Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat kali ini kembali kita diberikan kesehatan, kesempatan, keluasan waktu dan nikmat lainnya untuk bisa kita kembali menunaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Tentunya kita berharap semoga ibadah kita diterima oleh Allah, begitu juga ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan. Dan hari ini pun kita semua insyaAllah sedang berpuasa dan kita melakukan berbagai macam ibadah sepanjang bulan Ramadan, dan kita berharap tentu juga Allah kembali terus memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan agar kita bisa beribadah dengan sebanyak-banyaknya ibadah di bulan ini, ibadah yang ikhlas, ibadah yang benar, ibadah yang berkualitas, dan ibadah tersebut pun diterima oleh Allah dan menjadikan diri kita mampu menjadi orang yang bertakwa. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita masih berada di awal-awal Ramadan, masih jauh perjalanan karena Ramadan ini selama 1 bulan. Dan kita tentunya butuh kepada pengetahuan supaya ibadah Ramadan kita lebih baik dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa hal yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini agar Ramadan kita lebih bermakna, lebih berkualitas, lebih berharga, lebih bermutu dan bernilai. Yang pertama, hendaknya kita beribadah selama Ramadan ini dengan iman, terutama dalam rangka berpuasa di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW menyebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini Rasul menyebutkan karena iman. Yang pertama kali ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, maka iman kita harus benar, akidah kita harus benar, keyakinan kita harus benar. Dan yang kedua, persiapan dengan niat yang ikhlas, betul-betul mengharapkan ihtisaban, mengharapkan ganjaran dari Allah semata. Hindarkan diri kita dari adanya riya, sum'ah, ujub, sombong, ingin memamerkan amalan, ingin menceritakan amalan kepada orang lain. Karena bisa jadi kita melihat pada diri kita, amal kita lebih banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Maka ada dorongan biasanya untuk menceritakan. Berhati-hatilah, jangan memamerkan amal kita, jangan mempertontonkan amal kita kepada orang lain, kecuali kalau memang terpaksa dilihat oleh orang lain. Tapi kalau bisa kita sembunyikan, maka itu lebih baik untuk menjaga niat kita, menjaga hati kita. Karena untuk mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rasul menyebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah semata, bukan pujian-pujian dari manusia, bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan duniawi. Dua syarat ini, iman dan niat yang ikhlas, baru diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang lain yang perlu kita perhatikan, selain iman dan niat yang ikhlas, adalah ilmu. Kita perlu membaca kembali dan mendengarkan dan mencari tahu bagaimana agar Ramadan di tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ilmu yang berkaitan dengan ibadah kita.
Karena banyak sekali kaum muslimin yang ternyata mereka beribadah di sepanjang Ramadan, ternyata Allah tidak menerimanya. Karena mereka beribadah tanpa ilmu, ibadah tanpa dalil, tuntunan, keterangan, contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kam min qa'imin hazzuhu min salatihi as-sahar. Betapa banyak orang yang salat di bulan Ramadan ini. Betapa banyak orang yang salat malam, tahajud, tarawih di bulan Ramadan, tidak mendapatkan apa-apa dari ibadahnya kecuali hanya bergadang saja, hanya capek dan letih semata. Karena mereka beribadah tanpa ilmu, mereka beribadah dengan cepat sekali tanpa adanya tumakninah. Barangkali mungkin niatnya ikhlas, tetapi ketika tidak ada tumakninah, maka tentunya salatnya tidak sah, tidak ada pahala. Begitu juga dengan puasa. Kam min sha'imin hazzuhu min siyamihi at-ta'bu wan nasab. Betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya kecuali lapar dan haus semata. Nah, ini Rasul sebutkan lebih dari 1000 tahun yang lalu, jamaah sekalian. Lebih dari 1000 tahun yang lalu Rasul menyebutkan, wanti-wanti kepada umatnya, rubba qa'imin, rubba sha'imin. Betapa banyak orang yang salat malam, betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah yang dia lakukan. Capek, letih, lapar, haus semata. Kenapa? Karena ibadah mereka tanpa ilmu. Mungkin pembatal-pembatal puasa tidak mereka kerjakan. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak berjima dengan istrinya. Tetapi mereka melakukan pembatal-pembatal pahala puasa. Pembatal puasa berbeda dengan pembatal pahala puasa. Pembatal puasa seperti makan, minum, jima dan lain-lain. Tapi pembatal pahala puasa seperti orang yang menggibah, orang yang berdusta, orang yang berbohong, orang yang merusak kehormatan orang lain. Bahkan di hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah tidak butuh dengan seorang hamba yang mereka meninggalkan makan dan minum dan jimanya. Mereka meninggalkan makan dan minum dan syahwatnya, tapi di sisi lain ternyata mereka berbohong, mereka berdusta, tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ini bisa menjadikan pahalanya hilang atau minimal sangat jauh berkurang. Maka jemaah sekalian, jaga mata kita, jangan melihat perkara yang diharamkan ketika sedang berpuasa. Jaga telinga kita, jangan mendengarkan sesuatu yang diharamkan. Jaga lisan kita, jangan sampai mencela, mencaci, melaknat, menggibah, berdusta dan lain-lain. Jaga tangan, kaki, hati dan kemaluan kita. Seluruh anggota tubuh kita, kita jaga agar jangan sampai melakukan dosa. Sekali lagi kita saksikan setiap tahun bahwa tidak sedikit kaum muslimin mereka berpuasa dan dikhawatirkan puasanya sia-sia karena tidak menjaga anggota tubuh dari perbuatan dosa, masih berbicara kotor, masih berbicara keji, masih berbicara yang tidak ada manfaat dan tidak ada sesuatu yang bisa menambah iman, ilmu dan amal, sia-sia belaka. Jadi setelah kita persiapkan iman, kemudian niat yang ikhlas, kemudian ilmu, yang keempat, persiapan yang mesti kita lakukan mumpung masih baru, masih beberapa hari kita melakukan puasa Ramadan ini. Yang keempat adalah supaya lebih maksimal ibadah kita, kita siapkan amal, amal saleh. Jangan sampai amal yang kita lakukan ini ternyata amal yang sangat sedikit. Persiapkan amal yang sesuai syariat, amal yang sesuai sunnah. Kita perbanyak, kita berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan surga. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Perbanyak, kurangi kesibukan kita, aktivitas kita. Barangkali di luar Ramadan kemarin kita banyak beraktivitas duniawi. Ini mumpung kita berada di bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan oleh orang-orang saleh. Orang-orang beriman sangat bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Maka jangan kita sia-siakan pagi, siang, sore, malam kita. Kita perbanyak melakukan amal saleh. Amal yang lebih banyak, lebih prioritas dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ada 3. Yang pertama, mereka memperbanyak ibadah salat sunnah. Yang kedua, mereka memperbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, mereka memperbanyak bersedekah. Tentunya Rasulullah dan para sahabatnya juga melakukan ibadah yang lain. Mereka banyak berdoa, beristighfar, bersalawat, berzikir. Mereka banyak memberikan
makanan kepada orang-orang yang berbuka dan lain-lain. Tapi secara skala prioritas yang kita lihat dalam riwayat, yang paling banyak mereka lakukan di sepanjang Ramadan dari salafus saleh terdahulu adalah mereka memperbanyak ibadah salat sunnah. Sampai-sampai para sahabat bertelekan dengan tongkat saking panjangnya ibadah salat tarawih mereka sampai mendekati waktu subuh. Lihat bagaimana salat tarawih mereka, lihat bagaimana salat malam mereka, bagaimana mereka membaca Al-Quran ketika di dalam salat maupun di luar salat. Begitu berkali-kali mereka bisa mengkhatamkan Al-Quran. Subhanallah. Mereka tidak mau menyia-nyiakan sesuatu yang sangat berharga yang tidak bisa didapatkan di bulan-bulan yang lain. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, idza jaa Ramadan futihat abwabus sama, idza jaa Ramadan futihat abwabur rahmah. Kata Nabi SAW, apabila datang bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, berarti peluang untuk bisa masuk surga sangat besar. Apabila datang bulan Ramadan dibuka pintu-pintu langit, berarti peluang yang besar untuk diijabah doa dan diterimanya amal ibadah kita. Dan dibuka pintu-pintu rahmat, berarti makin banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan di sepanjang bulan Ramadan. Maka jemaah sekalian, mari sama-sama kita berusaha mati-matian dan habis-habisan untuk bisa beribadah sepanjang Ramadan ini. Tunjukkan bahwa kita orang yang mukmin yang sejati. Tunjukkan bahwa kita orang yang saleh. Kita ingin menjadi orang bertakwa. Karena 1 bulan kita ditempa, digembleng, dibina dengan berbagai macam ibadah agar kita mampu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Itulah tujuannya. 1 bulan kita bersabar untuk selalu bisa mentaati Allah dan Rasul. 1 bulan kita bersabar untuk bisa menjauhi larangan-larangan dari Allah dan Rasul. 1 bulan kita bersabar untuk menghadapi ujian dan cobaan dengan tidak makan dan tidak minum dan lain-lain, dengan harapan nanti selesai Ramadan kita mampu menjadi orang bertakwa. Jangan sia-siakan waktu kita. Andai kata orang yang sudah berada di alam kubur dibangkitkan ke dunia, apa yang mereka inginkan? Mereka ingin kalau bisa berada di bulan Ramadan meskipun cuma 1 hari. Ingin kembali bisa merasakan bagaimana beribadah dengan nikmatnya ibadah, manisnya ibadah, lezatnya ibadah. Kita berusaha beribadah dengan khusyuk kepada Allah. Kita lembutkan hati kita, kita sucikan, kita bersihkan hati kita. Kita tunjukkan kepada Allah ibadah yang benar, ibadah yang serius, konsentrasi. Kemudian yang kelima yang kita persiapkan dari sekarang adalah doa. Perbanyak doa kepada Allah. Perbanyak doa di masa-masa ketika kita sedang berpuasa atau nanti ketika sedang berbuka. Dulu salafus saleh mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, orang-orang terdahulu sudah berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallimhu minni mutaqabbalah. Ya Allah, sampaikan diriku ke dalam bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan kepadaku dan terimalah amal ibadahku. Doa ini jemaah sekalian dibaca 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Ya Allah, sampaikan diriku ke dalam bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan kepadaku dan terimalah amal ibadahku. Bayangkan 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa. Mereka berkeinginan, bersemangat, bersungguh-sungguh untuk bisa kembali mendapatkan bulan Ramadan. Begitu mereka berada di bulan Ramadan, mereka pun luar biasa memanfaatkan waktu-waktu, bukan lagi hari demi hari, bukan lagi jam demi jam, tapi menit, detik mereka perhitungkan semuanya. Jangan sampai ada yang sia-sia dalam perjalanan hidup mereka selama di bulan Ramadan ini. Karena inilah bulan yang mereka nanti-nantikan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, keistimewaan, dilipat gandakan pahala kepada kita. Bulan yang dimana peluang yang sangat besar untuk bisa terhindar dari siksa neraka. Allah menyelamatkan hamba-hambanya setiap malam di bulan Ramadan. Allah bebaskan mereka. Allah memilih di antara hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini yang akan dibebaskan mereka setiap malam dari siksa api neraka. Allah melihat siapa dari hambanya yang bersungguh-sungguh bersemangat, bersungguh-sungguh bersemangat dengan niat yang ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa menginginkan akhirat, buktikan apakah kita menginginkan dunia atau akhirat.
Mana yang kita lebih besar keinginannya? Tentunya akhirat, karena itulah kekal abadi selama-lamanya. Dunia sebentar. Kata Allah, barang siapa menginginkan akhirat, buktikan dia bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di sana. Dan dia pun seorang mukmin yang akidahnya benar. Faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itulah orang-orang yang akan diberikan balasan dengan balasan yang baik. Kalau tidak ada kesungguh-sungguhan, nggak bisa kita jemaah sekalian mendapatkan surga. Surga itu mahal. Surga itu nggak bisa kita dapatkan dengan berleha-leha, kita bersantai-santai, kita habiskan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat, tidak bisa. Kita yang sudah mati-matian, habis-habisan memanfaatkan waktu demi waktu selama hidup di dunia dengan melakukan yang wajib dan sunnah, menjauhi perkara yang haram, yang makruh dan syubhat. Itu pun kita tidak mengetahui bagaimana nasib kita nanti di akhirat, karena semua amal kita masih misteri. Kemudian yang terakhir, yang keenam, persiapan kita mumpung masih baru di bulan Ramadan ini, belum terlambat, adalah kita bertaubat. Bertaubatlah kita kepada Allah. Ini adalah bulan kita bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Kita sudah lakukan di bulan-bulan sebelumnya berbagai macam cara untuk bisa menjadi hamba Allah yang Allah ampuni, Allah cintai. Tapi di bulan Ramadan harus lebih banyak lagi, harus lebih serius, harus lebih konsentrasi penuh, tinggalkan berbagai macam aktivitas yang memang tidak diperlukan. Kita bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Kenapa orang lain bisa lebih mudah untuk beribadah? Kenapa saya berat? Kenapa orang lain bisa berkali-kali mengkhatamkan Al-Quran? Kenapa saya berat? Kenapa orang lain bisa sholat tarawih? Kenapa orang lain bisa bersedekah? Kenapa saya berat? Karena dosa masih banyak di hati kita. Masih banyaknya dosa menyebabkan kita malas. Masih banyaknya dosa menyebabkan kita tidak semangat. Masih banyaknya dosa menyebabkan kita tidak sungguh-sungguh, menyepelekan dengan datangnya bulan Ramadan. Padahal kita sudah terpilih bisa berada kembali di bulan Ramadan. Tidak sebagaimana saudara kita yang lainnya sudah meninggal dunia dan mereka sudah kembali kepada Allah, dan mereka tidak bisa lagi beribadah. Kita masih hidup, masih diberikan ruh, masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Bertobatlah kita kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian semuanya kembali kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyeru kita demikian. Maka bertobatlah. Kalau kita bertobat kepada Allah di bulan Ramadan, di mana pintu-pintu langit semuanya dibuka, peluang ijabah akan lebih besar. Kalau Allah ijabah doa kita, Allah terima taubat kita dengan taubat nasuha, maka setelah itu pasti dengan izin Allah kita akan merasa ringan, enteng, gampang, dan mudah sekali untuk bisa memperbanyak ibadah, mudah untuk ikhlas, mudah kita untuk memperbaiki diri kita dan menjadi orang yang lebih baik. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang berbahagia, marilah ya, belum terlambat kita untuk mengejar ketertinggalan kita. Kita masih berada di awal-awal Ramadan. Ayo sama-sama kita memperbaiki diri kita. Kita langkahkan kaki kita dengan mudah. Kita beribadah di sepanjang Ramadan dengan iman. Kita beribadah selama Ramadan dengan iman, dengan niat yang ikhlas, dengan ilmu, dengan amal saleh. Kita beribadah dengan doa-doa kita panjatkan kepada Allah, dan kita bertaubat kepada Allah. Dengan 6 poin ini mudah-mudahan kita akan bisa lebih baik. Marilah sama-sama kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita termasuk orang yang bertakwa. Karena orang yang nanti selamat di akhirat hanyalah orang bertakwa. Hanya orang bertakwa yang akan diselamatkan nanti di akhirat. Kalau kita tidak bertakwa, habislah, binasa dan hancur kita. Dan Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa saja. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal yang dilakukan oleh orang bertakwa. Semuanya kita akan melalui sirat. Sirat jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Itu merupakan fase yang sangat menakutkan dan mengerikan.
Wa ma minkum, tidaklah di antara kalian melainkan semuanya akan melewati sirat tersebut. Kita akan melewati sirat, jembatan yang lebih tajam dibandingkan pedang dan lebih halus dibandingkan rambut. Siapakah orang yang akan selamat nanti ketika melewati sirat nanti di akhirat? Allah menyebutkan bahwa thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiyya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim berlutut di dalamnya. Orang bertakwa yang diselamatkan, orang zalim yang berdosa, yang kafir, munafik, zalim, fasik, mereka berlutut dalam neraka jahanam tersebut. Hanya orang bertakwa yang selamat, hanya orang bertakwa yang bahagia, hanya orang bertakwa yang mendapatkan cinta Allah, hanya orang bertakwa yang mendapatkan rahmat Allah untuk masuk dalam surga, hanya orang bertakwa yang mendapatkan ampunan Allah, hanya orang bertakwa yang mendapatkan keberkahan dari Allah, hanya orang bertakwa yang mendapatkan solusi, jalan keluar atas segala masalah hidupnya selama di dunia. Hanya orang bertakwa yang akan diberikan rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Hanya orang bertakwa yang akan dicukupkan kebutuhannya. Maka target kita nanti di akhirat ingin bisa masuk surga, melihat wajah Allah dan bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan target kita di dunia hari ini, besok sampai mati adalah ingin bisa menjadi orang bertakwa. Kejar diri kita menjadi orang bertakwa. Nah, 1 bulan Ramadan inilah sebagai salah satu sarana untuk bisa menjadi orang bertakwa. Allah mensyariatkan kepada kita agar kita bisa menjadi orang bertakwa. Dilembutkan hati ini. Hati menjadi lembut. Dengan mudahnya seseorang menjadi orang bertakwa. Lembutnya hati dengan tidak makan, tidak minum, meninggalkan syahwat, dan kita pun berusaha menjauhkan diri kita dari berbagai perbuatan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini dengan izin Allah, akhirnya Allah pun menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Berjuanglah sama-sama, kita berjuang, berkorban untuk bisa menjadi orang bertakwa, dan itu tidak mungkin bisa diraih tanpa adanya kesungguh-sungguhan, tanpa ada perjuangan, tanpa ada pengorbanan, tanpa ada semangat yang tinggi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, kata Allah, mereka bermujahadah untuk mendapatkan ridho kami, untuk mendapatkan ampunan kami, untuk mendapatkan surga kami, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkannya. Mereka akan diberikan ilham, diberikan taufik, diberikan hidayah, sehingga mereka bisa mengetahui bagaimana cara beragama dengan benar. Dan sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya hari yang lebih baik, di mana kita memiliki target sebagai seorang mukmin. Hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Inilah target seorang mukmin yang sejati. Hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin, dan hari esok lebih baik dibandingkan hari ini. Dari sisi iman kita, ilmu kita, amal kita, apalagi ketika kita sedang berada di bulan Ramadan, bulan yang tidak bisa kita dapatkan kemuliaannya yang lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Semoga Allah mudahkan langkah kita untuk bisa mengamalkan berbagai macam perintah dan meninggalkan berbagai macam larangan. Semoga Allah mudahkan kita bisa menjadi orang-orang bertakwa. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita mampu menjadi orang bertakwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الهداية، أنزل علينا المغفرة، أنزل علينا التوبة، أنزل علينا الهداية، أنزل علينا المغفرة، أنزل علينا الرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولي
ولوالدينا وارحمهم كما ربياني صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا وآبائنا وأمهاتنا من النار اللهم يا الله أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل ركوعنا اللهم تقبل سجودنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة